Penjelasan muscle knowledge lebih jauh lagi. Begini maksud penjelasannya. Seseorang ambil sekolah ekonomi di Amerika, lalu dia ambil sekolah sampai S3 di Illinois University. Akan berbeda dengan yang mengambil di Wharton atau di Stanford University. Kalau di Indonesia, mau itu UI, UGM, Unpad, ITS, atau apapun, mazhab pelajaran ekonominya hampir sama satu dengan yang lainnya. Namun di Amerika, mazhab Illinois University misalnya itu berbeda dengan keilmuan dari Ivy League kampus. Kalau dari kampus ekonomi non-Ivy League, tempat berkarir atau tempat kerjanya akan beda dengan lulusan Ivy League. Ivy League kampus seperti Yale, Columbia, Harvard, Cornell, Princeton, dan lain sebagainya akan punya muscle knowledge beda dengan yang dari kampus Illinois. Dari Illinois biasanya ke IMF, ke World Bank, ke bank konvensional, ke lembaga lainnya. Namun dari Ivy League akan pergi ke Wall Street. Dan yang ke IMF, ke World Bank akan memuja lembaga rating yang namanya Moody's atau S&P, Standard and Poor's. Sedangkan yang ke Wall Street gak peduli dengan rating dari lembaga tersebut. Wall Street punya rating sendiri, yaitu menunggu komentar JP Morgan, komentar Goldman Sachs, baru mereka invest atau cabut investasi dari sebuah bisnis atau sebuah wilayah karena komentar JP Morgan atau Goldman Sachs. Rating JP Morgan, Goldman Sachs tersebut di Wall Street dipercaya 70% investor dunia. Kita tahu di semua negara 80% ekonominya itu dipegang swasta. Wall Street menguasai 80% ekonomi Amerika saat ini. Jadi kalau Moody's rating naik yang digadang-gadang di berita nasional, belum tentu investor datang. Itu yang membedakan adalah muscle knowledge-nya atas bisnis atau ekonomi. Tapi kalau JP Morgan bilang baik, apalagi excellent, maka dalam hitungan jam billion dollar mengalir masuk ke sebuah negara, atau misalnya negara tersebut Indonesia. Dalam mengelola negara ada satu pesan penting. Hati-hati pada siapa kita bersandar atas perputaran ekonomi. Bersandar ke IMF atau ke non-IMF. Non-IMF adalah private sector. Di zaman Pak Harto kita bersandar di IGGI untuk dana Eropa, untuk ke Jepang CGI, dan untuk ke Amerika CSIS networknya, lembaganya, think tanknya. Setelah Indonesia disikat Amerika dengan reformasi baru, IMF masukkan kita sebagai pasien. Itu trap, itu jebakan. Dan sampai saat ini kita masih bersandar di IMF karena muscle knowledge yang mengelola negaranya hanya taunya itu, nggak ngerti ada muscle knowledge ekonomi yang lain. Jadi kalau hal ini nggak jalan, solusinya bagaimana? Ke depan, ya ubah timnya. Jangan pakai muscle knowledge yang lama. Ubah mindset dengan mengubah orangnya. Dan kita tahu, ubah mindset itu tidak mungkin jika tidak dengan orang baru. Kemudian, apa yang harus dilakukan pemerintah sekarang? Rampingkan BUMN. Sudah 3 tahun kita ngomongin hal ini. Dan akhirnya boroknya kebuka juga. Oh iya, dengan catatan jangan lupa orang lama yang namanya Rinso tetap harus bertanggung jawab. Kan dia dan CS-nya yang bikin ekonomi Indonesia ini belangsak. Dan berikutnya adalah kita target lepas dari IMF.